Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallaman tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Fanas'alullaha 'azza wa jalla ay yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaihi. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu setelah hampir 2 bulan ya kita meliburkan diri untuk fokus meraih keutamaan di bulan suci Ramadan, dan kita lanjutkan setelah alhamdulillah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, dan tentunya kita berharap kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti bimbingan dan ajarannya. Tentunya kita berharap agar kita selalu berada di atas bimbingannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah sampai kita nanti bertemu dengannya di telaganya dan meminum air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya siapapun yang meminumnya dia tidak akan pernah haus nanti di hari kiamat. Ada yang membayangkan tidak Pak? Sejenak saja kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya 10 menit saja kita diberikan kesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita sampaikan, Pak? Pernah enggak kita ngebayangin sejenak saja? Subhanallah, itu adalah waktu yang paling indah ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukti cinta seorang hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menyebut nama beliau dan bersolawat
dan juga berupaya untuk berada di atas jalannya. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Saya lupa sampai mana sebenarnya, Pak, kajian kita ini. Al-Bayyinah ya. Karena nyaris kajian-kajian saya tafsir di hampir seluruh masjid. Ini tafsir yang mana ini gitu ya. Al-Bayyinahnya sudah apa? Sudah selesai. Berarti Al-Zalzalah. Baik. Karena ada yang masjid itu dari awal Al-Baqarah sampai terus begitu. Ada yang dari An-Nas sampai ke dari belakang gitu. Ada yang dari tengah, minta dari tengah, Pak. Minta dari surah Al-Kahfi, surah Yusuf, surah-surah yang mungkin jarang disentuh gitu ya. Iya, kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tafsir surah Al-Zalzalah. Al-Bayyinah sudah, walaupun lupa maksudnya apa Al-Bayyinah itu Ustaz gitu ya. Tetapi ya sudah, tinggal dibuka kembali YouTube-nya ya, banyak tafsir-tafsir dari ustadz-ustadz yang luar biasa yang membahas surah Al-Bayyinah dan surah-surah lain. Kita akan membahas tafsir surah Al-Zalzalah. Dinamakan surah Al-Zalzalah. Ada nggak kata Al-Zalzalahnya? Tidak ada secara letterleks langsung, tidak, tapi ada di situ derivatifnya, yaitu zilzal. Jadi penamaan surah itu biasanya diambil yang pertama dari substansinya, seperti surah Al-Isra. Tidak ada kata Al-Isra, tetapi ada kisah yang mengisahkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau diambil dari atau surah Al-Baqarah. Kalimat Al-Baqarah ada, kisahnya juga ada. Atau diambil dari katanya, kata yang terdapat pada ayat pertama biasanya. Seperti An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ini penamaan surah seperti itu. Al-Zalzalah ini sebenarnya tidak ada kata yang secara teks langsung zalzalah, nggak ada. Tetapi di sini ada derivatifnya, yaitu turunannya, yaitu zilzal. Ini masdar dari atau zilzal ya, ini adalah kata yang identik atau mirip tetapi tidak sama dengan al-zalzalah. Zalzalah ini adalah masdarnya dari kata keterangannya, zalzalah, goncangan yang dahsyat. Ini penamaan surah biasanya seperti itu. Dan penamaan surah itu ada yang bersifat tauqifiyah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menamakan surah ini dengan nama tertentu, seperti surah Al-Fatihah. Itu tauqifiyah atau bukan? Bukan. Jadi tauqifiyah itu langsung nasnya dari Rasul. Al-Fatihah itu tauqifiyahnya sebenarnya namanya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Itu nama tauqifi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau ummil Quran. Ya. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Ya. Fatihatul Kitab. Nah, ini Fatihatul Kitab ini nama tauqifi. Tauqifi dari surah ini, surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sendiri singkatan atau ringkasan
dari Fatihatul Kitab. Sebagian mengatakan Al-Fatihah itu tauqifi kan, cuman hanya diringkas saja. Jadi memang penamaan itu ada yang bersifat tauqifiyah, ada yang bersifat ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu adalah penamaan yang disematkan oleh para ulama setelah Rasulullah SAW dari kalangan sahabat dan tabi'in terkait dengan nama-nama surah. Jadi seperti itu nama-nama surah, ya. Sekarang lagi rame tentang nama-nama surah. Asy-Syu'ara, namanya apa? Ya, syu'ara berarti ada kata di situ yang menyebutkan terkait dengan asy-syu'ara, atau ada kisah terkait dengan asy-syu'ara. Hakadha, ya, demikian penamaan surah. Maka para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah asma'us suwar, dan kebetulan di Kementerian Agama sudah disusun, ya, nama-nama surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian ditetapkan namanya A, B, C, D, dan penyusunan nama-nama surah itu hasil dari diskusi panjang, ya, bukan diskusi yang pendek disampaikan di depan umat, tidak, tetapi hasil dari diskusi yang cukup panjang. Kemudian ditentukanlah nama-nama surah dari A sampai Z itu, termasuk Asy-Syu'ara ditentukan sebagai para penyair, terjemahannya seperti itu. Dan itu, ya, ketetapan dari tahun 1962 sampai 1962 sampai revisi terjemah tahun 2019. Begitu. Jadi kalau ada yang menamakan dengan nama yang baru, tentunya silakan datang ke kami. Kebetulan saya penyusun itu, saya yang menyusunnya sendiri, dan tim tentunya. Bagian dari tim penyusun nama-nama surah, silakan datang dan sampaikan langsung ke negara, sehingga tidak terjadi fitnah, kan begitu. Ya, kalau sudah diumumkan di depan umum, akhirnya menjadi fitnah, tawuran akhirnya, ya, yang kelompok A membenarkan argumentasinya, yang kelompok B membenarkan juga argumentasinya. Yang repot para pendukungnya, akhirnya menjadi ribut. Yang ribut kan para pendukung, akhirnya tawuran. Maka lebih bagus kalau memang ini terkait dengan ijtihad atau kesimpulan, lebih bagus langsung sampaikan saja, ya, lewat ajuan perubahan nama surah Asy-Syu'ara misalkan menjadi para pemusiknya, silakan sampaikan saja argumentasinya seperti apa, begitu, silakan. Atau syair itu sebagai pemusik, monggo, silakan, kita sangat terbuka untuk menerima dialog ilmiah, sehingga kalau sudah ranah ilmiah ini dibawa ke ranah yang orang umum, orang awam biasanya suka salah tanggap. Ini kan ranah-ranah yang sifatnya bisa duduk bersama sambil ngopi, ya, istilahnya, sehingga tidak seperti ini terjadi kekacauan yang seperti ini, ya. Alhamdulillah sudah mulai reda itu kekacauannya, ya, disalib lagi oleh isu UKT yang naik. Lagi rame, Pak, ujian apa UKT itu 500% naik. Mau sekolah kuliah naiknya 500%. Ya udahlah, silakan dibahas tuh. Para hadirin, al-zalzalah itu terkait dengan zilzal, goncangan yang dahsyat.
ini berbicara tentang salah satu keadaan hari kiamat yang kita yakini pasti akan terjadi. Hari kiamat itu ditandai dengan berbagai macam tanda, dan gongnya itu ya, terjadinya itu ditandai oleh tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama adalah yang menghancurkan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tiupan yang pertama menghancurkan. Di sini menghancurkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yang tidak pernah ada goncangan sebelumnya sedahsyat ini, yang menghancurkan, yang menyebabkan gunung-gunung wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung berterbangan luar biasa, yang menyebabkan manusia pun bertaburan bahkan seperti debu. Goncangan yang sangat luar biasa, tidak ada yang selamat dari goncangan itu. Tiupan pertama ini subhanallah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat. Bumi bergoncang, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka. Lihat di sini subhanallah, Allah menggunakan kalimat pasif zulzilatil, ya, digoncangkan, dibuka, ya, digulung, untuk menunjukkan betapa mudahnya Allah melakukan itu. Kalau biasanya ada tekanan yang melawan, mendorong, biasanya ada keberatan di situ, ada beban. Tapi kalau di objek yang menjadi sesuatu yang dikenakan pekerjaan, ya, objeknya itu dalam kondisi lemah sudah. Bumi lemah di hadapan Allah, matahari lemah di hadapan Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit-langit dibuka seperti pintu-pintu retak. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat. Kuwirat itu dilipat, digulung. Begitu mudah sekali bagi Allah, matahari yang sangat besar digulung, dihempaskan ke lautan, sehingga lautan memiliki bara api. Wa idzal biharu fujirat, memancar dan mengandung api yang luar biasa, ya, ke darat, menutup daratan. Jadi luar biasa, nggak bisa kita bayangkan, luar biasa ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semuanya, saking dahsyatnya, ya, apa yang ada di dalam bumi, di perut bumi muncul begitu luar biasa sekali, ya. Ini sangat nggak bisa kita bayangkan, ya Pak, tapi Allah menggambarkan yang sangat dahsyat sekali, sampai perut bumi itu keluar, isi dan kandungan bumi keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, malaha, ada apa ini? Saking kagetnya manusia. Ini menunjukkan kalau hari kiamat ini hari yang sangat dahsyat sekali, yang membuat kaget semua orang, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana yang sedahsyat itu, karena diakhiri oleh hancurnya
alam ini. Ya, bintang-bintang berjatuhan. Wa idan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Idas samaun fatarat, langit pecah. Ya, ini luar biasa sekali, yang wajib diyakini oleh setiap manusia bahwa hari itu ada akhirnya. Makanya disebut sebagai yaumul akhir, hari terakhir. Nah, kalau kita berpikir, masih lama ini hari kiamat, tanda-tandanya belum terlalu banyak muncul, ya, yang besarnya Dajjal belum muncul, apalagi Pak, Imam Mahdi belum muncul, ya, tanda-tanda besarnya, ya, Nabi Isa belum turun katanya, kayaknya masih lama begitu, ya. Tetapi kalau kita, ya, lihat Al-Quran, yang nganggap hari kiamat itu lama hanyalah orang-orang kafir begitu. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka itu menganggapnya masih lama. Wa narahu qariba, kata Allah, dan kami menganggapnya sangat dekat. Bahkan kata Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, hari kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Itu tandanya. Di antara tanda hari kiamat itu diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda sudah dekat. Kalau, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam satu hari di akhirat itu hitung-hitungannya berapa Pak? 1000 tahun di bumi, di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana, dalam satu hari yang hitungannya itu adalah 1000 tahun, punten, berarti dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita hidup berapa tahun Pak di dunia ini? Enggak sampai setahun malah mungkin, ya. Kalau misalkan umur rata-rata manusia itu 60, jika menuju satu harinya 1000 tahun, itu berapa menit Pak? Kan satu hari 1000 tahun. Kita ini belum sampai satu hari Pak, belum sampai satu hari. 60 tahun ke 1000, saya belum ngitung itu. Manusia itu berapa menit hidup di dunia ini dalam pandangan Allah? Ya, hidup tek 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 tek, meninggal dalam pandangan Allah seperti itu. Dekat. Makanya kalaulah, ya, 1000 tahun itu satu hari, sekarang itu 1445 Hijriyah, dalam pandangan Allah dari hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke sampai sekarang ini itu baru 1,5 hari. Sangat cepat sekali dalam pandangan Allah, ya, cepat. Wa narahu qariba, dan kami menganggapnya itu dekat sekali, dan kita mungkin yang menganggapnya lama. Iya, itu kalau dihitung-hitungannya seperti itu Pak. Makanya jangan kita anggap masih lama. Lihat hitungannya Allah, bahwa, ya, kita ini hidup di dunia paling berapa menit dalam hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu
bumi memberitahukan berita-beritanya. Para ulama menyebutkan salah satu tafsir dari tuhadditsu akhbaraha, yaitu bumi menjadi saksi atas semua perbuatan manusia yang dilakukan di atasnya. Makanya sebagian ulama dari ayat ini menafsirkan selayaknya kita banyak melakukan kebaikan di muka bumi ini, dan karena bumi akan menjadi saksi, makanya disunnahkan ketika sholat sunnah itu bergeser sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri dari tempat sujudnya sholat wajib, agar bumi menjadi saksi. Jadi ya sejarahnya seperti itu. Ustaz, kenapa sih kalau sholat sunnah kudu ngageser gitu ya? Kan kita melihat ya, ada kalau mau sholat sunnah geser dulu, berbeda tempat sujud, memang agar tempat-tempat ini itu menjadi saksi atas sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadisnya juga, tetapi sebagian ya mengambil alasan perintah Rasulullah SAW ini sebabnya agar menjadi saksi. Seperti itu. Ya. Selain itu juga anggota tubuh juga nanti menjadi saksi. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu disumpal mulut mereka, ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan berbicara selain mulut, semua menjadi saksi. Makanya dianjurkan juga anggota tubuh kita ini dimaksimalkan untuk berbuat kebaikan. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala agak sedikit punya pendapat yang berbeda, bahwa kalau zikir itu tidak hanya tangan kanan. Karena kalau kita sekarang pengetahuan kita tangan kanan, tangan kiri juga dipakai zikir, karena ini pun akan menjadi saksi. Sampai sekarang saya mempraktekkan ucapannya Al-Imam Az-Zahabi, ya, karena tidak ada larangannya, ya, cuman isyarat kalau tangan kiri mah yang jelek-jelek aja katanya gitu ya. Nah ini yang perlu diluruskan Pak. Nah ini juga anggota badan kita, ya, yang jelek-jelek aja, ya, begitu ya. Nah tetapi ya itu ijtihad para ulama, silakan memilih. Kalau saya lebih memilih untuk juga menggunakan tangan kiri, jari-jari ini untuk yang sebelah kiri juga untuk zikir, ya, dengan ini juga, karena memang nanti akan menjadi saksi, begitu, ya. Nah, jadi bumi itu akan menjadi saksi, berarti bumi nanti bisa bicara. Naam, ya, Allah bicarakan, Allah bisakan bumi itu menjadi makhluk nanti yang berbicara. Si fulan, ya, diam-diam, ya, misalkan, ya, di sini melakukan kejahatan, di sini melakukan kemaksiatan. Nah, jadi tidak ada yang tertutup. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Nah, ini tiupan yang kedua. Tadi kita katakan bahwa hari kiamat itu punya dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan. Tiupan yang kedua ketika semua sudah habis, ya, tiupan yang kedua itu tiupan yang membangkitkan. Jadi semua manusia bangkit, dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang meninggal terakhir di hari kiamat itu dibangkitkan.
semua dari alam kuburnya. Bangkit dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang. Bangkit, ya, yang kebangkitan ini diingkari juga oleh orang-orang kafir. Aidza kunna idhaman nakhirah, bagaimana kami bisa bangkit lagi? Kita kan sudah jadi tulang belulang, nggak mungkin lagi kita bangkit, gitu. Nanti mereka kaget, fa idza hum bis sahira, tiba-tiba mereka dibangkitkan dan tiba-tiba mereka berada di padang Sahara yang ujungnya tidak terlihat, pasirnya putih kemerahan, ya, dibangkitkan tiba-tiba ada di padang mahsyar, ya. Dan ini salah satu keyakinan kita bahwa inilah hari yang nanti akan berlangsung lama, ya, yang diingkari oleh orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir itu mengklaim kalau mereka tidak akan pernah kembali dibangkitkan. Nanti mereka menyesal, ya, pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasdurun nas, manusia keluar dari alam kuburnya, ya, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyurau a'malahum. Tahapan pertama dari tahapan kita di hari kiamat adalah tahapan hisab. Setelah dikumpulkan itu ada hisab, tahapan perhitungan, ada hisab. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menerima catatan amal mereka ketika di dunia. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima di balik punggungnya. Ya, semua manusia terheran-heran. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Luar biasa buku ini. Yang besar dan yang kecil tidak ditinggalkan oleh Allah, kecuali pasti Allah hitung. Perbuatan yang mungkin kita anggap kecil, remeh, ternyata ada catatannya. Luar biasa, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah An-Naba disebut wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan setiap hal ahsainahu kitaba, kami hitung dan kami tulis dalam sebuah catatan amal. Allah menggunakan kalimat hasa, ahsainahu. Hasa itu batu. Batu itu dulu digunakan oleh orang-orang Arab zaman dulu untuk menghitung sesuatu secara detail. Dulu mah pakai batu, Pak. Kalau sekarang pakai kalkulator, ya. Allah sangat detail sekali menggunakan diksi luar biasa sekali. Jadi perhitungan itu sangat detail sekali. Kami hitung dengan detail gitu loh terjemahnya kalau mau lebih mendalam. Dan kami catat dalam kitabah, dalam sebuah catatan amal. Nanti diperlihatkan kembali oleh Allah seperti kita melihat review, bukan review ya, memutar ulang kembali video kehidupan kita. Di zaman sekarang aja bisa, ya, rekaman yang lama-lama diputar kembali ada teknologi CCTV, ya, ada berbagai macam teknologi luar biasa bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, amat sangat bisa sekali. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mudah untuk kembali memutar rekaman kehidupan kita. Makanya liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Ini tahapan pertama, tahapan yang paling menegangkan. Manusia berdiri sangat lama sekali
untuk menunggu hisabnya mereka. Dan ma min abdin illa sayukallimullahu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidaklah ada seorang hamba nanti di hari kiamat melainkan pasti akan Allah bicara dengannya. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Bertanggung jawab langsung di hadapan Allah. Subhanallah. Enggak pakai perantara. Ya. Ketika Allah menanyakan amalnya, langsung antara Allah dengan hamba tersebut. Mau gimana itu, Pak? Keadaan sangat menegangkan sekali. Sampai-sampai orang kafir, aduh, ya laitani kuntu turoba. Waduh, seandainya saja saya di bumi ini bukan siapa-siapa, bukan manusia gitu, Pak. Kita ini pasir aja lah udah, nggak ditanya kayak gini gitu. Riweuh begitu. Naam. Makanya orang yang cerdas, ya begitu ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan, kata Rasulullah, al-qais gitu ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Passionnya dia adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini, hari pertanggungjawaban. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa tenggelam dalam kemaksiatan, wa tamanna 'alallahi tamanni, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Korupsi sedikit-sedikit nggak apa-apalah. Yang penting saya bisa bangun masjid. Tenang aja, kebaikan saya ada. Bangun masjid, anak-anak yatim saya tampung, ini apa semua, ya belok dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, gitu kadang-kadang orang yang menganggap remeh perbuatan dosa. Ya, itulah ciri orang munafik seperti itu. Ya, orang mukmin, orang Islam, dia orang yang kalau melihat dosa itu seperti gunung yang akan menghancurkan. Tetapi orang munafik, dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Demikian. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sebesar misqala dzarrah, sebesar biji zarrah, sesuatu yang kecil. Misqala dzarrah, biji atom, ya, atau yang lebih kecil dari itu saja. Khairan, kebaikan, yarahu, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Subhanallah. Ini keadilan Allah. Siapapun yang pernah melakukan kebaikan, Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kebaikannya. Jadi hisab itu verifikasi amal baik dan buruk. Ya. Subhanallah. Makanya kita pengen hisab kita ini hisab yang ringan ya Pak. Ya, hisab yang mudah lah begitu ya. Sebagaimana Allah berfirman, faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapapun yang menerima kitab catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya, dia pasti akan mendapatkan hisab yang ringan, yang mudah. Karena hisab itu ada yang sulit, ada yang mudah. Masya Allah. Makanya kalau bisa jangan banyak urusan dengan dunia ini, biar hisabnya apa? Ringan. Itu kadang seperti itu. Dalam hadis itu disebutkan
orang yang pertama kali ya masuk surga itu, yang membuka pintu surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh orang-orang miskin. Kaget orang-orang kaya. Ternyata orang-orang miskin itu mendahului orang-orang kaya. Bedanya, saya lupa lagi ya, 500 tahun. Setahu saya, seingat saya dalam hadis tersebut seperti itu. Waduh, ternyata ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, keutamaan fuqara wal masakin, keutamaan fakir dan miskin, tapi fakir miskin yang soleh. Ya, yang repot sudah miskin di dunia, fakir di dunia, jauh dari Allah. Repot ini udah miskin nggak, udah hidupnya belangsak tapi nggak mau taat kepada Allah. Gimana? Begitu ya. Ya mungkin yang dimasukkan itu adalah orang miskin yang memang taat gitu. Kenapa? Karena hisabnya ringan, Pak. Ya kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, dari mana hartamu dan untuk apa kau belanjakan hartamu? Ya, dia akan mudah, harta saya. Ya sebulan 1,5 juta hidup di Jakarta. Untuk bayar kontrakan 700. Sisanya untuk makan istri dan anak. Mau nanya apa lagi gitu. Sudah selesai ya sudah gitu. Ya. Yang nggak punya apa-apa memang pertanyaannya seperti itu gitu. Ternyata dia adalah orang yang taat, nggak banyak gaya gitu. Sudah mau ditanya apa? Hisabnya ringan sudah. Makanya ini orang-orang seperti ini lebih cepat hisabnya. Tetapi kalau orang yang di atas dia, ya jelas ditanya dari mana hartamu dan untuk apa hartamu. Semakin banyak hartanya ya terus ditanya, kan detail pertanyaannya. Tanah yang di sono kenapa nggak diwakafin, didiamin aja kan? Cuma nanya gitu doang. Iya, jawabnya gimana itu? Tanah yang di sono itu kan bukan tanah kamu, kenapa kau ini? Kenapa kau ambil sejengkal itu? Ya makanya Allah melaknat man saraqa manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang mencuri batasan-batasan tanah. Itu sering, Pak. Sawah dicangkulin dikit-dikit aja, tahu-tahu makin pendek gitu. Ya. Ternyata dicolong batasannya sama orang. Ketika diukur beda lagi. Subhanallah. Itu banyak terjadi. Ya. Perkara-perkara yang sedikit itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling berat hisabnya itu orang yang paling banyak urusannya dengan dunia. Paling banyak urusannya. Apalagi punya urusan dengan orang. Makanya di sini dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Siapapun yang punya dosa walaupun kecil, Allah perlihatkan dosa itu. Para hadirin azanillah wa iyyakum, dosa itu ya subhanallah ada 2 macam dosa. Yang pertama dosa yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak merusak apapun, kecelakaan tunggal, sudah nggak ada yang dirugikan manusia. Contohnya apa, Pak? Apa nih? Dosa yang nggak, manusia nggak rugi kita berdosa ini. Pusing saking kebanyakan Ustaz. Contohnya? Iya, sholat. Walaupun sholat berbahaya. Ini sholat Allah anggap apa? Orang yang nggak sholat itu bisa kafir. Ya kan? Dalam hadis orang yang nggak sholat kafir, besar sekali dosanya nih, Pak. Ya, gede. Lebih besar bahkan dari dosa zina, sholat itu. Gitu Ustaz? Iya, makanya ini dosa ini luar biasa besar. Apalagi, Pak?
Tapi memang sholat tidak merugikan orang. Sudah. Taruhlah kita anggap orang yang sholat tidak kafir tapi dosa besar, ya, sebagaimana pendapat sebagian besar atau sebagian dari ulama. Apalagi Pak, dosa yang tunggal. Nggak puasa, sudah tunggal. Orang nggak rugi, dia nggak puasa. Dosa itu kan ada yang sifatnya meninggalkan perintah, ada yang sifatnya mengerjakan larangan. Yang mengerjakan larangan apa? Zina, suka ada yang dirugikan? Ada nggak yang dirugikan? Nggak ada, dia suka makanya hukum Indonesia tidak menghukumnya kan? Iya, suka sama suka gimana tuh? Ini dosa. Ya. Atau bukan zina lah. Lihat, mohon maaf, pornografi. Dosa nggak? Dosa jelas. Ada yang dirugikan? Nggak ada. Ya. Dosa yang sifatnya tunggal, sudah, nggak ada yang dirugikan. Ini kalau kita berbicara dosa ya. Dosa seperti ini, ya, seandainya kita tidak berbuat syirik kepada Allah, ada potensi Allah ampuni. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, hidupnya dosa pokoknya, KTP-nya juga namanya dosa, jadi seumur hidup berlaku Pak. Jadi udah pokoknya dosa aja, udah bangun tidur sampai menjelang tidur penuh dengan dosa. Tapi dia datang kepada Allah tidak membawa dosa syirik, ya, la ataituka biqurabihal maghfirah, aku pun akan membawa ampunan sepenuh bumi. Rasul pernah bercerita, nanti di hari kiamat didatangkan orang yang dosanya bergulung-gulung, diperlihatkan dan dia mengakuinya. Kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, diperlihatkanlah satu kebaikan, bitaqah. Satu ini aja, bitaqah itu satu secuil kertas aja gitu. Ya, bitaqah itu kayak kartu tapi secuil saja. Ini kebaikan kamu, cuman ini doang. Ternyata kebaikannya adalah la ilaha illallah. Sudah, tahapan berikutnya sudah dihisab, ditimbanglah. Karena setelah hisab, timbang sirat, al jannah aun nar, itu kan tahapan hari kiamat. Ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Ini kalau dosanya tunggal. Tapi kalau dosanya kecelakaan tidak tunggal, berarti ada orang yang dirugikan. Kita kasih contoh, apa Pak? Nyolong, iya kan? Nyolong motor, ada yang dirugikan? Jelas. Ada yang merasa terzolimi, aduh maling itu, ya. Nyolong duit pejabat, ada yang dirugikan? Jelas, rakyat yang dirugikan kan? Harusnya untuk bangun jembatan, duitnya nggak ada, gitu kan? Apalagi Pak yang dirugikan? Kriminalisasi, orang nggak salah di penjarakan, nggak salah, ujuk-ujuk masuk penjara misalkan karena dia pejabat gitu, atau kalau karena dia punya otoritas, ya, membunuh, apalagi memperkosa, ya, jelas kalau memperkosa ada yang dizolimi di situ. Apalagi Pak? Nyerobot tanah, banyaknya ternyata ya. Ternyata dosa itu banyak, yang tidak tunggal juga banyak ini, ya. Itu mohon maaf tidak akan Allah ampuni. Allah Maha Adil di situ. Allah akan datangkan orang yang dizolimi, dipertemukan dengan orang yang
menzolimi. Di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kira udah ngebunuh tenang aja, Allah Maha Pengampun, saya tahu taubat lah, gampang lah gitu. Akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dizolimi akan dipertemukan oleh Allah. Nanti ditanya, kamu memaafkan nggak? Enggak. Kebaikan orang yang menzolimi itu ditransfer, Pak. Hajina 3 kali, umroh yang nggak kehitung, infak masjidnya ditransfer. Tapi dia zolim banyak, Pak. Ya, ditransfer. Ketika saldonya habis, saldo kebaikannya, ya, keburukan orang yang dizolimi itu dilempar ke dia. Nah, seperti itu terkait kalau dosanya terkait dengan orang lain. Makanya dalam hidup ini upayakan tidak mati dalam keadaan kita zalim kepada manusia. Upayakan. Bukan berarti gampang kalau gitu dosa yang ini aja lah kita pilih. Enggak gitu, Pak. Saya hanya kita bicara realitas. Realitas tuh kita berbuat dosa, Pak. Ya kan? Realitasnya gitu. Ya, bukan berarti gampang milih dosa yang kayak gini nih. Enggak gitu. Ya, kita kalau ternyata memang pernah terjatuh ke dalam dosa, upayakan dosa-dosa yang zolim ini harus kita selesaikan sekarang sebelum kita meninggal dunia. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin ini saya kira kita tutup dengan kisah ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah belum saya sampaikan di sini ya. Ketika beliau ada pengajian gitu ya, kajian seperti ini, ada orang yang datang terakhir kali. Datang terakhir. Kata Rasulullah, itu orang yang datang terakhir calon penghuni surga. Kaget para sahabat, enak aja datang terakhir tapi calon penghuni surga. Yang protes nanti Pak Ketua DKM, saya paling depan nih katanya. Seperti itu. Berikutnya orang itu lagi datang dan dia datang terakhir lagi. Kata Rasulullah, yang tadi datang terakhir itu calon penghuni surga. Orang makin bingung, kenapa dia datang terakhir, duduk paling belakang tapi calon penghuni surga. Bukan berarti para sahabat yang lain tidak calon penghuni surga. Cuman uniknya Rasul bilang, ini orang walaupun datang terakhir calon penghuni surga. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Penasaran, Pak. Karena gitulah, sahabat itu iri kepada orang kalau sudah punya kebaikan. Ya. Mereka nggak pernah iri, dia punya mobil atau punya apalah, harta terserah lah gitu. Tapi kalau ada kebaikan itu mereka iri. Penasaran, akhirnya dia berkunjunglah ke rumah Abdullah itu. Ya, bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pengen bertamu 3 hari 3 malam. Oh, silakan. Di zaman dulu, Pak, ada tradisi, bukan tradisi ya, memang perintah Rasul bahwa tamu itu wajib dimuliakan selama berapa, Pak? 3 hari 3 malam. Ya. Jadi kalau saya datang ke rumah Pak Satori, Ana mau bertamu ini 3 hari 3 malam. Itu tradisi tersebut sangat senang mereka, Pak, menerima tamu. Salah satu akhlaknya orang-orang Arab luar biasa, Pak. Senang menerima tamu. Kalau di kita, ya Allah, kita bertamu saja cuman mau kemana, ada apa, ada keperluan apa, saya mau bertamu. Iya, keperluannya apa? Gitu. Ya bertamu. Jadi bertamu, silakan, tanpa menanyakan keperluan. Mau bertamu, dimuliakan lah gitu kan. Nah, penasaran sahabat ini, di malam hari ya, jangan-jangan nih orang nggak tidur, dia pura-pura tidur Abdullah ini. Jangan-jangan zikir, baca Quran, nangis-nangis apa semualah begitu ya, ibadah. Ternyata orang ini tidur. Loh, kok tidur? Gitu ya. Jangan-jangan nanti saya tidur. Tetap tidur. Dia bangun mungkin jam-jam 2, jam 3-an, sholat malam,
kemudian sholat witir, tidur lagi, subuh. Kalau di kita, keren, ya, sholat malam keren, luar biasa. Kalau zaman dulu memang biasa aja Pak. Biasa aja sholat malam, kita juga melakukan sholat malam. Ya, baca Quran kita juga melakukan. Ini apa orang keistimewaannya? Di malam kedua sama, di malam ketiga hari terakhir kan juga sama. Akhirnya ketika dia mau pulang, maaf sahabatku, saya ini sebenarnya bertamu pengen lihat kamu tuh kayak gimana ibadahnya. Karena kami mendengar Rasul berbicara tentang Anda tuh calon penghuni surga. Nangis sahabat itu dan bingung. Apa yang saya lakukan bingung. Apa yang Anda lakukan sehingga kami bisa juga melakukannya begitu. Pengen tahu sebenarnya rahasianya apa. Bingung dia. Saya nggak ada gitu yang istimewa. Ternyata dia baru teringat ada satu rutinitas yang dia lakukan sebelum tidur. Saya itu kalau sebelum tidur suka berdoa kepada Allah. Sudah selesai Pak, ini waktunya, kita tutup saja ya Pak. Rahasia ini. Udah suruk ya. Saya itu setiap menjelang tidur suka berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, ini di Indonesiakan saja ya, silakan dipraktekkan Pak. Ya Allah, jika pada hari ini saya menzolimi orang, tolong ampuni saya ya Allah. Dia minta maaf sama Allah jika ada perbuatan zolim. Jadi orang ini berupaya dalam hidupnya untuk tidak berbuat zolim kepada orang lain. Ada orang itu kan. Dan jika ada orang yang menzolimi saya maafkan. Dia sebelum tidur meriset angka hatinya itu kepada orang lain menjadi 0 Pak. Jadi nggak mau punya rasa dendam, punya rasa marah kepada seseorang. Ketika ada orang zolim kepada dirinya, dia nolkan lagi. Jadi minta maaf atau memaafkan. Subhanallah. Itu dia praktekkan. Ya, makanya Pak, orang seperti ini jelas dia nggak ada urusan sama orang nanti di hari kiamat. Gitu. Tapi ini ringan atau mudah Pak? Ringan untuk dilakukan atau sulit? Ustadz, saya maafin suami saya, tapi asal tahu saja sih. Itu asal tahunya itu, tapinya itu. Saya udah maafin dia kok. Ya asal tahu aja tapi. jadi seperti itu, agak berat Pak. Memaafkan itu sesuatu yang luar biasa sulit ternyata ya. Ini masalah hati. Ketika kezolimannya sudah mungkin luar biasa kepada kita, ya sulit sekali kita untuk membuka hati kita atau menjadi hati kita ini legowo untuk memaafkan orang. Itu perkara yang paling sulit ternyata. Ya, amal yang paling sulit ya. Nah, oleh karena itu yaitu kalau kita nanti meninggal upayakanlah gitu ya. Dosa seperti ini jangan ada lah, dosa terkait dengan orang. Biasanya apa? Hutang piutang. Itu kan yang ketika berhutang luar biasa manisnya, indahnya meminta hutang, ketika ditagih lebih galak Pak dari kita yang nagih gitu. Akhirnya terjadi permusuhan, ya urusan-urusan seperti itu akhirnya terjadi saling benci dan yang lain. Makanya upayakan semaksimal mungkin kita tidak punya urusan sama orang. Barakallahu fiik. Saya kira sudah syuruk. Sudah ya Pak? Alhamdulillah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.